Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan Indonesia.com, saluran berita pemersatu bangsa. Ya teman-teman, saat ini adalah waktu di mana perpolitikan Indonesia semakin hangat ya, semakin memanas, dan kita sebagai warga negara ya, hendaknya langsung berpikir bagaimana sih cara menghadapi perpolitikan yang ada. Jangan sampai kita itu berantem sama tetangga, ya kan? Kemudian kita akhirnya tidak bisa tidur gara-gara memikirkan calon presiden kita dan sebagainya. Nah, sikap apa sih yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia agar Indonesia tetap berada dalam koridor persatuan Indonesia? Nah, untuk Anda, para warga dan juga Chandra sebagai warga juga ya, nggak ada salahnya ketika dalam situasi politik seperti ini teman-teman ya, dalam waktu dekat sudah ada pemilihan presiden di 2024. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah partisipasi aktif teman-teman. Dan kita memang tidak boleh acuh teman-teman ya, tidak boleh tinggal diam ya, apa-apa yang terjadi di negara kita, karena memang kita itu mendapatkan tugas ya untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, oleh para pejuang, dan juga oleh bapak-bapak bangsa yang ada di Indonesia di tahun 1945 dan tahun-tahun sebelumnya. Ya, yang pertama adalah kita harus berpartisipasi aktif ya, baik kita sebagai yang dipilih atau mungkin sebagai pemilih, kita itu harus aktif ya. Oke ya. Nah kemudian teman-teman ya, yang nggak kalah pentingnya, yang kedua, kita sebagai warga, kita harus melek yang namanya politik. Nah, kita harus tahu nih, semua partai yang ada di Indonesia, ya. Kemudian, misalkan nih, PDIP itu sejarahnya seperti apa, kemudian Nasdem itu sejarahnya seperti apa, Gerindra itu sejarahnya seperti apa, kita harus tahu teman-teman ya. Kita harus membaca ya, baik di Google atau membaca buku-buku yang ada ya, ataupun kita bisa berkomunikasi dengan sahabat-sahabat kita yang ada di partai tersebut. Jadi kita lebih mengetahui ya dalam-dalamnya dan sebagainya, teman-teman. Jadi kita tuh harus melek politik ya. Kita bisa mendengarkan radio atau mungkin nonton TV, bisa juga nonton YouTube atau buka Google ya, teman-teman ya, agar kita lebih tahu terkait dengan pilihan kita nanti. Iya nggak? Iya dong. Apalagi kita juga nanti selain memilih caleg ya, atau mungkin berbagai macam yang akan kita pilih nanti ya teman-teman ya. Di antaranya juga nanti kita akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden ya, secara langsung juga teman-teman ya. Nah itu kita harus tahu juga ya, misalkan Anies Baswedan dan juga Muhammad Iskandar itu biografinya seperti apa sih, ya kan? Kemudian Prabowo dan juga Gibran itu biografinya, jasa-jasanya untuk Indonesia atau mungkin prestasinya apa saja. Juga Pak Ganjar Pranowo itu prestasinya apa, dan Pak Mahfud MD itu pengalamannya apa dan sebagainya. Kita tuh harus tahu teman-teman ya. Jadi jangan sampai ketika ditanya anak kita, ketika ditanya tetangga kita, ketika ditanya oleh masyarakat yang lain, Chandra, Pak Mahfud MD itu dulunya siapa sih dan sebagainya. Nah itu kita harus tahu teman-teman. Jangan sampai kita itu nggak tahu, jangan siapa Jokowi atau mungkin siapa Kaesang, siapa Gibran dan sebagainya. Pokoknya kita harus tahu siapa beliau dan sebagainya. Karena jangan sampai kita itu salah pilih dan kita menyesal di kemudian hari. Kan nggak lucu teman-teman. Oke? Oke dong. Dan teman-teman jangan kemana-mana, masih di satukanindonesia.com. Kemudian berikutnya, kalau kita itu sebagai warga, nggak ada salahnya kita harus yang namanya adil teman-teman. Adil dan hormat. Hormat kepada siapa? Kepada teman-teman kita yang beda pilihan, yang kita menghormati dong, ya kan? Misalnya nih, Chandra memilih si A, kemudian Lambardo memilih siapa, Pak Maruli memilih siapa, kita harus menghormati teman-teman ya, begitu teman-teman. Jadi jangan sampai gara-gara beda pilihan kita terus diem-dieman, kemudian kita terus apa ya, teman-teman, tidak berkomunikasi, tidak makan bareng ya. Itu nanti kan nggak lucu teman-teman ya, kita satu saudara, satu Indonesia, tapi kita malah saling berseteru teman-teman ya, kan nggak lucu. Jangan, ya dong. Pokoknya kita harus punya niat baik. Tidak hanya Chandra, tidak hanya Anda ya,
tapi juga para calon presiden dan juga calon wakil presiden semuanya harus punya niat baik ya untuk membangun bangsa ini, karena ini adalah bangsa warisan nenek moyang kita, warisan leluhur kita, warisan Bung Karno dan juga teman-temannya, dan juga pokoknya ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya, amanah dari Tuhan kita. Kita harus menjaga negara Indonesia kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warbun ghafur, teman-teman ya. Negara yang damai, negara yang adil, negara yang makmur, dan juga negara yang nyaman untuk ditempati. Asik kan? Asik dong. Oke deh teman-teman atau pemirsa di satukanindonesia.com yang baru saja hadir ya, kami ucapkan selamat datang ya di satukanindonesia.com, sebuah saluran berita pemersatu Indonesia. Berikutnya adalah teman-teman, nggak ada salahnya kita juga harus ikut menjaga keamanan kita, ya nggak? Ketika nanti ada pencoblosan, kita harus menjaga keamanan, jangan sampai terjadi kecurangan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau mungkin ada hal-hal misalnya pencurian kotak kotak suara dan sebagainya, itu jangan sampai seperti itu teman-teman. Kita harus menjaga keamanan ya. Kalau kita itu semuanya sudah aman, semuanya sudah nyaman, semuanya sudah jujur, insya Allah hasilnya akan bagus teman-teman, ya nggak? Iya dong. Kayak misalnya teman-teman sedang memasak nasi itu ya, airnya air bersih, berasnya beras yang pulen ya kan, kemudian takarannya juga bagus, takarannya pas ya, kemudian juga listriknya nyala, atau mungkin kompornya nyala, atau arangnya menyala ya teman-teman ya, itu insya Allah nanti akan menjadi nasi yang enak, nasi yang baik, nasi yang bagus ya. Tapi kalau ada salah satu yang kurang misalnya teman-teman ya, airnya kebanyakan ya nanti jadi bubur ya kan teman-teman, atau mungkin airnya kurang nanti jadi perai gitu ya. Jadi mau makan malah aduh sakit di tenggorokan dan sebagainya. Begitu teman-teman. Jadi usahakan kita itu harus selalu menjaga keamanan ya, di lingkungan kita, di lingkungan keluarga, di lingkungan kita tinggal ya, di lingkungan masyarakat kita, bahkan di Indonesia itu kita harus turut menjaga keamanan ya. Jangan acuh tak acuh. Ketika ada pencurian atau apapun itu, kita harus segera ikutan bertindak ya. Ikutan, misalnya ada kebakaran teman-teman ya, kita jangan hanya diam saja, kita jangan selfie saja, tapi kita mencoba untuk menghubungi pemadam kebakaran atau kita membantu untuk memadamkan api tersebut teman-teman. Jadi jangan sampai ketika kita ada kebakaran, kita malah pergi acuh tak acuh, atau mungkin kita tidak ada rasa empati, tidak ada rasa peduli, itu sangat tidak baik sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan teman-teman, berikutnya kita harus bertanggung jawab ya teman-teman ya, ketika nanti sudah selesai pemilu ya, ketika kita pilihannya tidak menang ya, kita harus bertanggung jawab teman-teman. Ya udah kita legowo saja lah ya, tidak usah bagaimana, karena memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menang dan sebagainya ya. Jadi usahakan kita itu bertanggung jawab dengan pilihan kita, ya nggak? Iya dong. Tapi itu teman-teman, tetap harus semuanya pada jujur semuanya ya, dari KPPS-nya, dari petugas yang lainnya, dari KPU-nya, dari MK-nya, dari presidennya, dari TNI-nya, dari polisinya, semua pihak itu harus jujur lah teman-teman ya. Kita harus jaga nama baik kita harus jaga nama baik keluarga kita harus jaga nama baik Indonesia teman-teman ya. Jangan sampai Indonesia itu mempunyai sebuah berita-berita di negara lain ya, sebuah negara yang kurang jujur ya, sebuah negara yang kurang baik dan sebagainya. Jadi kepada pemirsa satukanindonesia.com, kita itu harus bertanggung jawab ya dengan apa yang kita pilih. Oke ya, oke dong. Berikutnya teman-teman ya, terkait dengan golput nih teman-teman ya, nggak ada salahnya kita itu harus teman-teman. Ya itu memang hak Anda ya, kalau misalkan Anda mau golput itu hak Anda teman-teman. Golput itu kan misalnya ya, tidak mempergunakan hak pilih kita ya. Jadi ketika kita itu golput ya harusnya kita milih ya, dapat DPT ya, daftar pemilih tetap, tapi kita tidak menggunakan hal itu, maka dari itu kita sebagai kaum yang golput itu adalah jadinya mengurangi suara ya. Misalnya teman-teman, ada 20 suara ya kan, kemudian yang memilih adalah 19, yang golput 1, otomatis berkurang 1 suaranya gitu. Ya teman-teman, mendingan memilih ya, karena memilih atau nyoblos itu adalah sebuah pengalaman. Chandra sudah berapa kali nyoblos teman-teman ya. Di Bekasi teman-teman, di kampung Jatibulak ya teman-teman, itu nyoblosnya Chandra.
Jadi itu adalah sebuah pengalaman, sebuah tanggung jawab juga kita sebagai warga ya. Kalau kita itu sudah memilih seseorang yang kita pilih, otomatis kan ketika dia yang jadi kita seneng ya. Tapi kalau misalnya yang kita pilih tidak jadi, ya kita juga nggak usah sedih-sedih banget juga ya. Boleh sedih, tapi ya jangan terlalu sedih banget ya teman-teman. Oke? Oke dong. Oke teman-teman, pokoknya buat teman-teman usahakan jangan golput ya. Karena pilihan itu ya sayang lah teman-teman kalau kita golput ya. Takutnya dengan berkurangnya suara tadi ya, itu nanti malah menambah suara untuk yang apa ya, dalam memimpin Indonesia itu kurang baik teman-teman. Jadi mendingan teman-teman pelajari ya siapa-siapa yang mau kita pilih, siapa-siapa yang mau dipilih ya, dan nanti teman-teman coblos dengan baik ya. Oke? Ya, tinta ya nggak ada tintanya. Buat teman-teman yang sudah memilih dengan baik ya, yang sudah mempelajari siapa-siapa yang dipilih ya, teman-teman usahakan kita itu misalnya nih teman-teman pilihan Chandra menang ya, kita nggak boleh yang namanya sombong ya teman-teman. Kita nggak boleh yang namanya terlalu hura-hura teman-teman ya. Takutnya lawan kita itu jadi sedih, jadi gimana gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi biasa-biasa aja lah ya. Jadi ketika kita sudah salah satu pilihan kita terpilih atau yang tidak terpilih, kita harus dukung hal itu teman-teman ya. Misalnya Chandra dalam memilih besok itu pilihannya tidak terpilih. Ya udah kita dukung lah ya. Kita dukung, kita bantu yang sedang bekerja itu dengan sebaik-baiknya teman-teman. Kalau misalnya nih yang sedang bekerja itu bekerja dalam hal kurang baik ya, ya nggak ada salahnya kita bolehlah ya mengkritisi atau memberikan solusi dan sebagainya teman-teman. Begitu. Oke teman-teman, sepertinya itu saja ya kali ya hari ini satukanindonesia.com terkait dengan sikap warga negara Indonesia yang baik itu bagaimana sih ya kan. Nah nanti teman-teman usahakan untuk menjadi warga negara yang baik ya, karena orang yang baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain. Saya Chandra, satukanindonesia.com, saluran berita nomor satu bangsa. Saya Chandra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.